warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurun Salaman Al-Hidayat, Escape Nurse and Care. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi detektif perawatan Institut Ilmu Kesehatan Pelabuhan Makassar. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka mengikuti seleksi sertifikasi dosen pada tahun 2023. Saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2, di mana dalam Keperawatan Medikal Bedah 2 ini memiliki prinsip pembelajaran yaitu DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2 ini merupakan salah satu mata kuliah inti untuk mahasiswa Prodi D3 Keperawatan Institut Ilmu Kesehatan Pelabuhan Makassar, di mana mata kuliah ini memiliki bobot beban SKS sebanyak 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1, di mana pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2 ini fokus membahas tentang beberapa kebutuhan, meliputi kebutuhan aktivitas, kebutuhan istirahat tidur, kebutuhan keseimbangan suhu tubuh, kebutuhan rasa aman dan nyaman, serta asuhan keperawatan perioperatif. Adapun CPMK pada mata kuliah ini, yang pertama yaitu mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan dengan gangguan kebutuhan aktivitas akibat patologi sistem muskuloskeletal, persarapan, dan sistem indera. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan dengan gangguan kebutuhan istirahat tidur akibat patologis sistem persarapan dan sistem integumen. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan dengan gangguan kebutuhan rasa aman dan nyaman akibat patologis sistem integumen dan sistem imun. Kemudian yang berikutnya yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan dengan gangguan kebutuhan keseimbangan suhu tubuh akibat patologis berbagai sistem tubuh. Kemudian terakhir adalah mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan perioperatif. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini terbagi dua, yaitu referensi utama dan referensi pendukung, di mana referensi utama ini terdiri dari buku atau e-book serta artikel-artikel yang telah terpublikasi. Kemudian referensi yang kedua yaitu referensi pendukung, di mana referensi pendukung ini terdiri dari beberapa hasil penelitian ataukah hasil pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh dosen IIK Pelabuhan, dan hasil penelitian tersebut atau pengabdian tersebut sesuai dengan tema dari mata kuliah ini. Kemudian untuk mengevaluasi proses pembelajaran pada mata kuliah ini, kita menggunakan beberapa metode penilaian yang terbagi dua, yaitu 50% untuk teori dan 50% untuk praktikum. Berikut saya akan tampilkan rekaman proses pembelajaran pada mata kuliah ini di salah satu pertemuan tatap muka. Selamat menyaksikan. Siap, nah. Lapor kelas 3. Siap menerima pelajaran. Lanjutkan. Serah depan, gerak. Bagaimana kabarnya hadiah hari ini? Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran sesuai dengan perkuliahan kita sebelumnya, bahwasanya hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan terkait dengan gangguan kebutuhan istirahat tidur. Oke, sebelum kita mulai, kita absen terlebih dahulu. Silahkan di barcode-nya di foto untuk mengisi absensi. Silahkan keluarkan handphonenya masing-masing. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, saya akan mengevaluasi pembelajaran yang sebelumnya. Ya, sebelumnya kita belajar tentang asuhan keperawatan dengan kebutuhan aktivitas. Nah, saya ingin bertanya dulu, ada yang bisa menjelaskan kepada saya bagaimana caranya melakukan pengukuran kekuatan otot?
Oke, silahkan Alfianti. Penyebab menjawab ke beberapa penerima yaitu pasien mampu menahan gravitasi maupun tahan maksimal, kemudian untuk otot 4 pasien mampu menahan gravitasi dan tahan minimal, ketiga pasien mampu menahan kekuatan minimal, otot maksimal dan otot minimal, kedua pasien mampu menggerakkan tangan ke kiri bergeser kiri ke kanan, kemudian satu terlalu menahan otot dan mau tidak ada sama sekali bergerak. Oke, bagus. Berikan aplaus kepada teman-teman. Oke, kalau begitu kita langsung masuk di materi berikutnya ya. Hari ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan yang gangguan kebutuhan istirahat tidur akibat patologi sistem persarafan dan sistem integumen. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu mahasiswa mampu mengetahui konsep dari kebutuhan istirahat tidur itu sendiri. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu melakukan pengkajian, ya mampu melakukan pengkajian baik secara wawancara atau analisis maupun pengkajian isi. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan diagnosa keperawatan yang berhubungan dengan masalah gangguan istirahat tidur. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menentukan intervensi dan melaksanakan implementasi terkait dengan kebutuhan istirahat tidur. Kemudian terakhir, mahasiswa mampu melakukan evaluasi berdasarkan implementasi yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, teman-teman semua mahasiswa sudah harus memahami konsep terkait dengan apa itu istirahat tidur. Jadi istirahat tidur di sini kita bagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan istirahat dan tidur. Di mana istirahat itu merupakan keadaan tenang atau rileks serta tidak ada tekanan secara emosional. Jadi kalau kita berbicara secara emosional berarti tidak ada masalah tentang baik kecemasan ataukah psikologis. Ya, karena ini bisa mempengaruhi seorang pasien akan mengalami gangguan istirahat. Kemudian terkait dengan tidur yaitu status perubahan kesadaran ketika persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungan. Jadi ketika suatu pasien melakukan istirahat dan dibarengi dengan adanya penutupan matanya, maka itu dikategorikan bahwa pasien sudah dalam keadaan tertidur. Kemudian ada pun beberapa tahapan tertidur, ya. Tahap tidur itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan non-REM dan ada yang disebut dengan REM. Di mana non-REM itu dimulai sejak seorang individu atau seorang pasien akan memulai tidurnya, ya, mulai dari menit pertama sampai pasien akan merasakan penurunan kesadaran. Itu dimasuk kategori non-REM. Yang dikategorikan sebagai REM itu ketika pasien atau seorang individu sudah masuk ke dalam tidur yang lelap. Pasien sudah masuk ke tahap mulai bermimpi, pasien sudah tidak merasakan kesadaran yang penuh lagi, atau ketika diberikan rangsangan atau refleks, pasien hanya mampu melakukan pergerakan di bagian diberikan rangsangan. Itu dikategorikan sebagai tahapan REM. Nah, ini biasanya terjadi setelah 90 menit setelah pasien melakukan istirahat. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi seorang pasien bisa mengalami masalah gangguan tidur. Jadi ketika pasien ada masalah, ternyata ada faktor-faktor yang mempengaruhi, ada etiologinya. Ya, yang pertama adalah ketika pasien memiliki suatu penyakit. Ya, ketika pasien memiliki penyakit, apakah dia mengalami keluhan nyeri, pusing, atau tidak menafsu makan dan sebagainya, pasien akan mengalami gangguan istirahat tidur. Kemudian faktor lingkungan terkait dengan masalah kebisingan. Ya, ketika pasien mau istirahat, tetapi karena lingkungannya yang bising, banyak suara-suara mengakibatkan pasien tidak bisa tidur. Nah, kemudian terkait dengan lingkungan juga ada pencahayaan atau suhu ruangan yang panas. Nah, itu bisa mempengaruhi kebutuhan istirahat tidur pasien. Kemudian pasien mengalami kelelahan, habis melakukan aktivitas berat. Ya, contohnya misalnya kita habis lari-lari, mau istirahat tidur, pas kadang-kadang nggak kenapa. Badan terasa pegal-pegal, ya, yang mengakibatkan tidak nyaman ketika melakukan istirahat tidur. Kemudian gaya hidup dan stres emosional. Ketika memiliki tekanan psikologis atau gangguan psikologis, itu bisa mempengaruhi seorang pasien akan mengalami kesulitan untuk memulai tidurnya. Kemudian stimulan alkohol atau biasa mengkonsumsi alkohol. Ya, contoh misalnya minum balok, ya, kalau kita di Makassar ada disebut dengan balok. Itu bisa mempengaruhi seorang pasien atau seorang individu kesulitan untuk memulai tidurnya karena kadar konsentrasinya pasien akan mengalami kesulitan.
Kemudian diet, kalau pasien kelaparan bisa nggak tidur? Jadi ketika pasien lapar, itu akan mempengaruhi bagaimana kenyamanan pasien untuk memulai tidurnya. Bisa jadi pasiennya mengalami nyeri ulu hati, atau pasien mengalami pusing akibat dari kekurangan nutrisinya. Kemudian pasien merokok atau karena medikasi diberikan pengobatan, ya, pasien diberikan ada obat-obat tertentu yang bisa mempengaruhi seorang pasien mengalami kesulitan untuk tidur. Kemudian terakhir adalah motivasi, ya. Terkadang pasien atau individu yang tidak memiliki motivasi untuk tidur, dia tidak akan tidur. Mungkin ada yang terbiasa sering main game, karena pikirannya hanya di gamenya, dia tidak bisa tidur. Sehingga seorang pasien juga individu untuk memulai tidurnya dibutuhkan juga suatu motivasi. Nah, di sini kita bahas pertama terkait dengan pengkajian istirahat tidur. Nah, yang fokus pengkajian kita pertama adalah terkait dengan riwayat tidurnya, pemeriksaan fisiknya, catatan tidurnya, dan pemeriksaan diagnostiknya. Yang pertama terkait dengan riwayat tidur. Pada saat kita ingin melakukan suatu pengkajian, kita harus melakukan anamnesis terlebih dahulu. Ya. Ada beberapa yang harus kita fokuskan dalam pengkajian ini. Yang pertama terkait dengan pola tidurnya. Ketika kita melakukan pengkajian, kita perlu menanyakan bagaimana keadaan tidurnya pasien. Apakah pasiennya tercukupi dengan gangguan tidurnya? Apakah tidak? Ya, kita soalnya dulu terkait dengan pola tidurnya. Berapa lama pasien tidur dalam sehari? Karena untuk mengetahui pasiennya mengalami masalah gangguan tidur, kita harus mengetahui jumlah jam tidurnya, ditambah dengan tidur malam dengan tidur siangnya. Kemudian yang kedua terkait dengan ritual tidurnya. Kalau kita berbicara tentang ritual, terkait dengan kebiasaan sebelum pasien tertidur. Ya, ada pasien sebelum tidur harus membaca buku. Ada pasien sebelum tidur dia harus nonton TV. Atau ada yang sebelum tidur harus main HP terlebih dahulu. Nah, itu adalah ritual tidur yang sering dilakukan oleh seorang pasien atau seorang individu sebelum memulai tidurnya. Jadi kalau kita mendapatkan pasien seperti itu, jangan dilarang, karena bisa jadi itu adalah ritual tidurnya pasien untuk memulai sebelum dia tidur. Kemudian terkait dengan penggunaan obat tidur, karena ada beberapa pasien yang mengalami gangguan pola tidur membutuhkan bantuan pengobatan. Nah, itu jangan, harus diberikan. Kemudian faktor lingkungan, kita harus kaji apa penyebab sehingga pasien tersebut mengalami gangguan pola tidur. Bisa saja diakibatkan karena faktor lingkungannya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin karena pencahayaan yang tidak cukup, atau terlalu terang, kemudian terlalu bising suaranya, ataukah karena suhu lingkungan yang terlalu panas, yang mengakibatkan seorang pasien mengalami masalah terkait dengan masalah tidurnya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan perubahan pola tidurnya. Pada waktu-waktu tertentu, biasanya pasien akan mengalami kesulitan untuk memulai tidur. Diakibatkan mungkin karena masalah penyakit, atau diakibatkan karena masalah lain yang mengakibatkan pasien mengalami gangguan pola tidur. Berikutnya adalah terkait dengan kebiasaan tidur siang. Kalau kita terlalu banyak tidur siang, bisa jadi ketika malam hari seorang pasien akan kesulitan untuk memulai tidur pada malam harinya, karena tidur siang ini sudah berlebihan, yang mengakibatkan pasien pada malam hari akan begadang karena merasa bahwa kebutuhan tidur siangnya terlalu banyak. Yang berikutnya adalah karena perilaku deprivasi tidur serta status emosionalnya, atau bisa diakibatkan karena adanya masalah psikologis. Karena psikologis ini akan mempengaruhi pasien dapat tidur atau tidak. Kemudian ini ada beberapa catatan tidur yang bisa kita berikan kepada pasien ketika melakukan pengkajian. Yang pertama, kita mencatat waktu tidurnya, lama tidurnya, berapa jam tidur siang dan malamnya, sampai pasiennya kita mengetahui bahwa apa faktor yang mempengaruhi sehingga pasien tersebut mengalami gangguan pola tidur. Jadi itu adalah salah satu fokus pengkajian kita ketika melakukan anamnesis. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan pengkajian fisik. Ya. Setelah kita melakukan anamnesis, itu adalah salah satu data terkait dengan data subjektif. Data subjektif yang sudah diungkapkan pasien tadi perlu dibuktikan dengan data objektif. Ketika pasien sudah mengatakan, "Suster, saya ingin mengalami gangguan pola tidur." Nah, untuk membuktikannya kita harus melakukan pengajian fisik. Di area mana fokus pengkajiannya? Yang pertama dari wajah, kemudian tingkat energinya pasien, kemudian apakah pasien memiliki penyakit, ataukah pasien mengalami perubahan perilaku. Ya, yang berikutnya adalah pemeriksaan diagnostik. Jadi ketika kita sudah melakukan pengkajian, baik pengkajian secara anamnesis atau pengkajian fisik, yang berikutnya adalah kita perlu melakukan pengkajian terkait dengan pemeriksaan penunjangnya.
Karena pemeriksaan penunjang ini akan menunjang terkait dengan data-data mayor yang kita gunakan untuk menegakkan diagnosis. Nah, berbeda dengan pemeriksaan penunjang yang lainnya, kalau untuk terkait dengan ruang pola tidur, berarti fokus kita adalah pengkajian pada otak. Karena kita ingin mengetahui bagaimana aktivitas otak ketika mengalami kekurangan oksigen. Nah, perlu pemeriksaannya yang menggunakan EEG, EMG, dan EOG. Nah, ini adalah beberapa jenis pemeriksaan yang kita gunakan untuk mengetahui bagaimana gelombang yang terjadi di dalam otak. Apakah gelombang otaknya meningkat? Itu tergantung dari bagaimana hasil pemeriksaan dari ketiga pemeriksaan diagnostik ini. Kemudian, setelah kita sudah melakukan pengkajian, maka kita menentukan masalahnya. Apa diagnosa keperawatan yang bisa kita tegakkan pada pasien yang mengalami gangguan pola tidur? Nah, ini ada beberapa contoh diagnosa. Yang pertama adalah kesiapan peningkatan tidur. Ya. Untuk menegakkan diagnosis, berarti perlu ada data. Data yang kita temukan dari hasil pengkajian. Nah, hasil pengkajian utama yang perlu kita perhatikan adalah data mayor. Ya, data mayor di sini ada dua, data subjektif dan data objektif. Nah, untuk di kesiapan peningkatan tidur ini ada dua data mayornya. Yang pertama, mengekspresikan keinginan untuk meningkatkan tidur. Jadi pasiennya merasa ingin meningkatkan pola tidurnya. Kemudian yang kedua, mengekspresikan perasaan cukup istirahat setelah tidur. Ini adalah data untuk subjektifnya, pasien yang mengungkapkan. Kalau untuk data objektif, ya, jumlah waktu tidur sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan. Kita memperhatikan berapa jumlah jam tidur setiapnya atau jam tidur makannya pasien diakumulasi selama 24 jam. Kemudian masalah yang kedua adalah gangguan pola tidur. Kalau secara data mayor, gangguan pola tidur ini tidak memiliki data subjektif atau objektif. Ya. Namun di data mayor, data minornya itu ada beberapa data mendukung yang bisa mendukung gangguan pola tidur ini. Nah, untuk data mayornya, yang pertama adalah pasien mengeluh kesulitan untuk tidur. Jadi ketika kita melakukan anamnesis, melakukan wawancara, kita bertanya apakah pasien mengalami gangguan pola tidur atau tidak, atau ada masalah terkait dengan tidurnya. Nah, pasien mengatakan, saya mengeluh untuk memulai tidur saya, atau saya kesulitan untuk memulai tidurnya. Yang kedua adalah mengeluh sering terjaga. Apa sering terjaga? Sering terbangun. Ketika dia sudah tertidur, bangun lagi misalnya dia di AK atau di AB, tidur lagi, kemudian bangun lagi. Itu disebut dengan sering terjaga. Kemudian pasien mengatakan tidak puas dengan tidurnya. Nah, ketika kita melakukan pengkajian, pasien mengatakan, saya tertidur, tapi saya merasa tidak puas dengan tidur saya. Bisa jadi diakibatkan karena ini, apakah dia sulit memulai tidurnya, apakah dia sering terbangun. Dia merasa tertidur tetapi sering terbangun sehingga tidurnya itu tidak terpuaskan. Kemudian berikutnya adalah mengeluh pola tidurnya yang berubah. Berarti untuk mengetahui pola tidurnya berubah, kita harus tahu data sebelum pasien dirawat di rumah sakit dan sebelum dirawat. Nah, mungkin ketika kita mau bertanya, waktu sebelum tidur, sebelum sakit tidurnya berapa jam? Oh, ternyata dalam 24 jam dia tidurnya 8 jam. Tetapi mulai jam tidurnya itu jam 10 malam. Tapi ketika dia selama sakit, dia tidak jam tidurnya jam 1 malam atau jam 2 malam, berarti pola tidurnya sudah bermasalah. Ada pergeseran, ada perubahan dari jam tidur yang sebelum sakit dan setelah sakit. Kemudian mengeluh istirahatnya tidak cukup. Nah, data mayor inilah yang menjadi data pendukung, data penunjang untuk menegakkan diagnosis. Dan jika data mayor ini tidak mencukupi 80%, maka kemungkinan ada diagnosis lain yang bisa ditegakkan selain dari pola tidur ini. Namun, kembali lagi terkait dengan apa tujuan yang diharapkan dari pasien tersebut, sehingga kita menentukan suatu diagnosis. Kemudian berikutnya adalah keletihan. Ya, ini adalah diagnosa yang sering muncul, di mana data mayornya pertama pasien merasa energinya tidak terpenuhi walaupun telah tertidur. Ya, jadi pasien sudah merasa tidur, tapi dia merasa bahwa tidurnya tidak tercukupi. Yang berikutnya adalah merasa kurang tidur dan mengeluh kelelahan. Untuk data subjek dan objektifnya adalah tidak mampu mempertahankan aktivitas rutin dan tampak lesu. Jadi pasiennya tidak mampu melakukan aktivitas seperti biasanya, dan dia merasa bahwa dia lelah atau lesu. Itu dapat dilihat dari ekspresi wajahnya atau perilakunya.
setelah kita menentukan diagnosis berdasarkan data-data yang sudah ditemukan, maka kita harus menentukan intervensi. Kira-kira apa rencana tindakan yang kita mau lakukan sebelum atau untuk mengatasi masalah pasien, ya, karena kita harus menentukan tujuan terlebih dahulu sebelum menegakkan intervensi ini. Nah, ini salah satu contoh diagnosis intervensi saya ambil. Nah, mungkin selanjutnya teman-teman bisa baca di buku Psiki, ya, saya ambil untuk terkait dengan dukungan tidur. Nah, ini adalah beberapa data. Nah, sebelum kita menentukan intervensi, hal yang wajib yang ada di intervensi itu ada berapa? Ada observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaboratif. Itu disebut dengan OT, ya. Observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaboratif. Nah, itu harus ada unsur dalamnya. Namun ada beberapa intervensi yang tidak memiliki kolaborasi. Dia hanya ada observasi, kemudian terapeutik dengan edukasi. Nah, salah satunya adalah dukungan tidur ini. Dia tidak memiliki kolaborasi. Yang ada hanya observasi, terapeutik, dan edukasi. Nah, untuk diobservasi sama halnya ketika kita melakukan pekerjaan tadi. Jadi di tindakan observasi ini, ketika kita berhadapan dengan pasien, itu juga bagian dari implementasi sebenarnya. Kita sudah melaksanakan implementasi sembari melakukan pengkajian. Nah, itu masuk kategori tindakan observasi. Setelah itu masuk ke terapeutik. Dari hasil observasi tadi, baru kita melaksanakan tindakan perawatan. Ya, ada beberapa tindakan, contoh misalnya ketika pasiennya mengalami gangguan pola tidur karena masalah lingkungan, berarti kita harus mampu sebagai seorang petugas kesehatan memodifikasi lingkungannya. Apakah terkait dengan pencahayaan, apakah terkait dengan kebisingan ruangan, atau karena suhu udara yang terlalu panas dalam ruangan tersebut, sehingga perlu untuk modifikasi. Kemudian batasi waktu tidur siang. Nah, kalau ketika kita melakukan pengkajian, kemudian pasiennya mengatakan jam tidur siangnya lebih dari 4 jam, berarti kita perlu memodifikasi. Bagaimana upaya kita sebagai seorang petugas kesehatan membatasi tidur siangnya pasien sehingga tidur malamnya bisa berlebih sesuai dengan kebutuhannya pasien. Yang berikutnya adalah siapkan jadwal tidur. Nah, ini adalah hal yang perlu kita lakukan ketika kita memberikan intervensi dan pasien tidak terjadi perubahan pola tidur, maka perlu diatur jadwalnya. Ya, ketika sudah misalnya pasien terbiasa dengan tidur jam 10 malam, maka kita atur jadwal jam 10 malam tidak boleh lagi ada jam besok. Kemudian lampu sudah dimatikan sehingga pasien dapat beristirahat. Nah, itu adalah tindakan keperawatan yang sering kita lakukan di rumah sakit. Kemudian setelah kita melaksanakan intervensi, berarti kita harus melakukan implementasi. Nah, implementasinya adalah sama dengan intervensi ini. Intervensi adalah perencanaan, sedangkan implementasi adalah pelaksanaan. Jadi pelaksanaan dari tindakan ini kita melaksanakan implementasi. Kemudian setelah kita melaksanakan implementasi, harus dievaluasi untuk mengetahui apakah tindakan keperawatan atau intervensi yang kita rencanakan tadi dapat mengatasi masalahnya pasien. Jadi disesuaikan dengan tujuan yang diterapkan sebelumnya. Nah, kemudian ini ada beberapa jenis penyakit terkait dengan sistem persarafan. Ada beberapa yang bisa mempengaruhi terjadinya masalah gangguan pola tidur, seperti ada cedera kepala, Bell's palsy, brain abscess, tumor otak, dan ada beberapa penyakit lain terkait dengan persarafan. Kemudian terkait dengan penyakit integumen, terkait dengan masalah luka bakar, dermatitis, kanker, dan sebagainya. Nah, ini bisa mempengaruhi pasien pola tidur karena terkadang pasien mengalami penyakit mengakibatkan terjadinya ketidaknyamanan pada pasien tersebut sehingga pasien mengalami gangguan pola tidur. Dan itulah tadi materi kita terkait dengan masalah gangguan pola tidur. Sebelum saya tutup, saya ingin evaluasi terlebih dahulu. Nah, pertanyaan saya adalah ada yang bisa menjawab? Coba jelaskan tersebut kepada saya data mayor untuk masalah gangguan pola tidur. Oke, silakan Pak Ali. Siapa izin menjawab untuk data mayor gangguan pola tidur? Siapa itu? Yang pertama mengeluh sulit tidur, yang kedua mengeluh tidur terjaga, yang ketiga mengeluh pola tidur berubah, yang keempat mengeluh sulit tidur, yang kelima istirahat tidak cukup, Pak. Izin. Oke, bagus sekali. Jadi tadi saya bisa menyimpulkan bahwa pembelajaran kita hari ini teman-teman semua bisa menangkapnya dan cara menerima dengan baik. Oke, tadi kita sudah mengevaluasi dan sudah ada beberapa yang bisa menjawab. Selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa?
Oke, silakan Pak Agus. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin tadi ada slide masalah faktor yang mempengaruhi kualitas tidur pada pasien. Yang saya mau tanyakan di sini apa pengaruhnya kualitas tidur dengan merokok, Pak? Karena tadi saya kurang memahami tentang apa yang dijelaskan oleh Bapak. Sekian dan terima kasih. Bagus sekali pertanyaan dari Pak Agus ya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terkait dengan tidur. Salah satunya adalah merokok. Kenapa sih ini merokok bisa mempengaruhi kualitas tidur seseorang? Yang pertama adalah ketika pasien dirawat di rumah sakit, apakah pasien diperbolehkan untuk merokok? Tidak. Karena kenapa? Itu sudah menjadi kebiasaan. Itu yang pertama. Karena terkadang ketika pasien memiliki kebiasaan seperti itu atau budaya, maka dia akan selalu mencari yang kebiasaan seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan kandungan dari rokok, yaitu adanya nikotin. Nikotin ini akan mempengaruhi bagaimana sistem persarafan dari tubuh manusia. Selain persarafan, juga masalah di kebutuhan oksigenasi terkait dengan saluran pernapasan. Karena ketika pasien mengalami atau pasien merokok, ini akan mempengaruhi terjadinya kerusakan pada bronkus. Nah, bronkus ini ketika terjadi kerusakan, maka akan mengakibatkan pasien yang mengalami batuk berlendir sehingga akan mempengaruhi kualitas tidurnya seorang pasien. Bagaimana Pak Agus? Siapa? Paham. Terima kasih. Kita sudah evaluasi pembelajaran hari ini, sudah ada yang bertanya dan sudah mau menjawab semua pertanyaan. Nah, sebelum kita akhir pembelajaran, saya ada oleh-oleh untuk kalian semua sebelum pulang, yaitu tugas. Jadi tugasnya di rumah adalah membuat asuhan keperawatan terkait dengan gangguan istirahat tidur. Ya, mulai dari proses pengkajiannya, kemudian bagaimana caranya menentukan diagnosis, menentukan intervensinya, implementasi. Kalau evaluasi tidak ada, karena evaluasi itu hanya bisa dilaksanakan ketika kita ketemu dengan pasien. Ya, saya harap tugasnya ini dikerjakan sebelum pertemuan berikutnya. Karena di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan aman dan nyaman. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya harap teman-teman semua mahasiswanya bisa belajar dengan lebih giat lagi, sehingga kedepannya kita bisa menjadi seorang perawat yang profesional. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Latihan dulu. Siap. Start. Menerima pelajaran telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjut kelas. Istirahat di tempat.